Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas bagaimana menyelesaikan soal cerita tentang KPK berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang KPK dengan baik. Mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang KPK. Untuk menentukan KPK dengan pohon faktor, kalikanlah seluruh faktor prima dan pilih faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Yang kedua, untuk menentukan KPK dengan teknik sengkedan, kalikanlah seluruh faktor prima pada kolom paling kiri. Kata kunci dalam soal cerita KPK perlu kita ketahui ya teman-teman. Biasanya dalam soal cerita tentang KPK terdapat kejadian yang dilakukan secara berulang. Yang kedua, berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, dalam soal cerita KPK biasanya muncul kata setiap, sekali, bersama-sama, dan bersama-sama lagi. Baik, sekarang kita bahas soal cerita KPK satu per satu. Zaki dan Abian mengikuti program belajar Al-Quran di rumah Quran Salsabila. Jadwal Zaki belajar setiap 5 hari sekali. Jadwal Abian setiap 7 hari sekali. Jika hari ini mereka belajar Al-Quran bersama, berapa hari lagi mereka dapat belajar bersama? Bagaimana penyelesaiannya? Soal cerita ini dapat kita selesaikan menggunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil. Pertama, kita cari dulu kelipatan dari 5. Berapa saja teman-teman? Ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 adalah 35 dan seterusnya. Setelah itu baru kita tentukan KPK dari 5 dan 7, yaitu 35. Nah, setelah ini teman-teman, kita dapat menentukan jawabannya. Jadi, Zaki dan Abian akan belajar bersama-sama kembali 35 hari lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Agar kalian semakin memahami soal cerita memakai konsep KPK, kita bahas soal yang kedua ya. Soal berikutnya, Pak Hasan dan Pak Teguh bekerja sebagai satpam di sebuah gedung perkantoran. Pak Hasan mendapat tugas jaga malam setiap 10 hari sekali dan Pak Teguh setiap 15 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Juli mereka jaga malam bersama,
tanggal berapakah mereka akan jaga malam bersama-sama lagi? Baik, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan menggunakan teknik pohon faktor. Perhatikan, teman-teman. Pertama, kita akan menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor dari 10. Baik, teman-teman, kita bagi 10 ini dengan bilangan prima yang paling kecil. Kita bagi dengan 2. Lalu 2 kita kalikan berapa yang hasilnya 10? Ya, benar, dengan 5. Kemudian kita perhatikan, teman-teman, 2 dan 5 sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita lingkari. Selanjutnya, tentukan kembali faktorisasi dari 15 menggunakan pohon faktor. Kita tentukan 15 kita bisa bagi berapa menggunakan bilangan prima? Ya, kita bagi dengan 3. 3 dikalikan berapa hasil yang 15? Ya, benar, dikalikan dengan 5. Kemudian 3 dan 5 sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita lingkari. Nah, dari sini, teman-teman, kita dapat menentukan faktorisasi dari prima dari bilangan 10. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Kemudian 15 ya, 3 dikali 5. Baik, teman-teman, untuk menentukan KPK dari 10 dan 15, masih ingat, teman-teman, konsepnya? Kalau menggunakan pohon faktor, ya, kalikan semua faktornya, lalu cari setiap faktor yang memiliki pangkat terbesar. Di sini ada 2, 3, dan 5. Kemudian kita kalikan. Di sini 5 memiliki pangkat terbesarnya adalah 1. Di sini juga 1. Jadi kita pilih 5 pangkat 1 atau ditulis saja dengan 5. Kesimpulannya, KPK dari 10 dan 15 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Berapa, teman-teman? 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. 6 kita kalikan 5 menjadi 30. Ya, jadi kesimpulannya, teman-teman, Pak Hasan dan Pak Teguh akan jaga malam bersama-sama lagi pada tanggal 31. Berasal dari tanggal 1 ditambah dengan 30 menjadi 31. Sehingga Pak Hasan dan Pak Teguh akan jaga malam bersama-sama kembali pada tanggal 31 Juli. Bagaimana, teman-teman? Mudah bukan matematika itu? Baik, kita akan lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, Fahima berlatih memanah setiap 4 hari sekali. Nisrina berlatih memanah setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 3 Oktober, mereka berlatih memanah bersama-sama. Pada tanggal berapa mereka akan berlatih memanah bersama-sama lagi? Baik, teman-teman,
Soal cerita ini dapat diselesaikan menggunakan konsep KPK. Kali ini kita akan menggunakan teknik sengkedan. Nah, perhatikan teman-teman. Siapkan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan tulis di sini angka 4. Kemudian di sebelahnya angka 6. 4 dan 6 ini akan sama-sama kita bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil. Di sini adalah 2. 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Kemudian 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. Lalu angka 2 dan 3 kita akan bagi lagi dengan bilangan prima. Sini kita akan tulis, kita akan bagi dengan 2. Kita bagi 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 2. Tidak bisa ya teman-teman, akan bersisa hasilnya. Maka kita tulis kembali angka 3 di sini, kita turunkan. Kemudian masih ingat konsepnya, kalau menggunakan sengkedan, hasil bawahnya harus 1. Baik, agar menjadi 1 di sini. Di sini sudah kita turunkan 1, kemudian kita bagi dengan 3. Betul, dengan 3. 1 kita bagi dengan 3, tidak bisa, maka kita tulis kembali di sini 1. Kemudian 3 kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, teman-teman di sini sudah paling bawahnya hasilnya 1. Ingat konsep menentukan KPK menggunakan teknik sengkedan adalah mengalihkan seluruh faktor yang ada di sebelah kiri. Jadinya seperti apa teman-teman? Ya, jadinya KPK dari 4 dan 6 adalah kita dapatkan dengan mengalihkan 2 dikali 2 dikali 3. Kita dapatkan dari sini ya teman-teman. Hasilnya berapa? 2 kita kalikan 2, 4. Kita kalikan 3, 2, 12. Nah, di soal ini dikatakan pada tanggal 3 Oktober mereka berlatih memanah bersama-sama. Pada tanggal berapa mereka akan berlatih memanah bersama-sama lagi? Nah, 3 di sini kita tambahkan dengan 12, hasilnya 15. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan, Fahima dan Nisrina akan berlatih memanah bersama-sama kembali pada tanggal 15 Oktober. Baiklah teman-teman, dari 3 contoh soal cerita tentang KPK, marilah kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk menentukan KPK, kita dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya dengan cara pohon faktor, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima, kemudian dari faktor tersebut carilah pangkatnya yang terbesar. Yang kedua, jika kita menggunakan teknik sengkedan, kalikanlah semua faktor prima yang ada di tabel paling kiri. Selanjutnya, ciri-ciri soal cerita yang menggunakan KPK biasanya berkaitan dengan waktu, kemudian berulang, lalu sering muncul kata atau kalimat seperti setiap, sekali, bersama-sama, atau
bersama-sama lagi. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita coba refleksikan pembelajaran kita hari ini dengan mengerjakan latihan soal. Lakukanlah dengan tenang latihan di buku paketmu. Buka halaman 70, kerjakan nomor 2, kemudian nomor 4, lalu di halaman 73 nomor 18. Lalu kirim hasil latihanmu di kolom tanggapan pada e-learning teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan juga ingat, teman-teman, janganlah membenci apa yang tidak kamu ketahui, karena sebagian besar pengetahuan terdiri dari apa yang tidak kamu ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.